is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If we carry the weight of the world upon His shoulders, I know my brother that He will carry you. If we carry the weight of the world upon His shoulders, I know my sister that He will carry you. He said, "Come unto me, all who are weary, And I will give you rest. There is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If we carry the weight of the world upon His shoulder, I know my brother that He will carry you. If we carry the weight of the world upon His shoulder, I know my sister that He will carry you. If we carry the weight of the world upon His shoulder, I know my brother that He will carry you. If we carry the weight of the world upon His shoulder, I know my sister that He will carry you. He will carry you. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, terutama kepada jemaat Zion Altar yang saya kasihi. Di pagi yang indah ini saya akan membagikan sedikit renungan firman Tuhan yang saya berikan judul yaitu Pentingnya Kasih Mula-Mula. Pengalaman seseorang dalam mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tentulah berbeda-beda. Orang yang Kristen dari lahir belum tentu mereka mengenal dekat sosok Yesus di dalam hidupnya. Namun berbeda dengan mereka yang mungkin dalam hidupnya baru mengenal Yesus saat mereka sudah dewasa. Mereka artinya mereka mengalami sebuah pertemuan atau sebuah peristiwa yang membuat mereka mengenal Yesus. Dan mereka memiliki rasa penasaran untuk belajar firman Tuhan dan semakin semangat dalam mereka mengiring Tuhan. Masa kita yang sudah dari kecil mungkin sudah disebut sebagai orang Kristen, kita kalah dengan mereka
dalam segi semangat untuk mengenal, untuk mengiring Tuhan Yesus. Semangat untuk mendalami lebih dalam lagi firman Tuhan. Hal ini dapat disebut sebagai kasih mula-mula atau jatuh cinta akan Yesus. Jatuh cinta berbicara mengenai seseorang yang penuh gairah, kasih yang murni, hangat dan bersifat spontan dan jauh dari kepura-puraan. Apakah, pertanyaannya, apakah hal ini masih kita rasakan dalam kita mengiring Tuhan? Kehilangan kasih yang mula-mula di dalam Wahyu 2 ayat yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Firman Tuhan ini disampaikan kepada jemaat di Efesus yang meninggalkan kasih yang mula-mula. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan? Mereka kehilangan antusias, mereka kehilangan semangat, mereka kehilangan gairah untuk mengenal Tuhan. Di dalam Yeremia pun, di dalam Yeremia 2 ayat yang kedua, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tata burannya. Bangsa Israel yang merupakan umat pilihan Tuhan pun mengalami kehilangan yang namanya cinta mula-mula. Ini adalah sebuah peringatan yang diberikan kepada jemaat Efesus dan bangsa Israel. Menunjukkan bahwa penilaian Tuhan sangatlah tinggi terhadap kasih yang mula-mula ini. Kehilangan kasih yang mula-mula berarti perasaan kepada yang dikasihi menjadi hambar, menjadi pudar, menjadi tidak ada gairah, ataupun biasa-biasa saja. Waktu awal-awal ikut Tuhan, kita begitu rajin, kita mungkin begitu semangat untuk datang beribadah, rajin ikut doa, rajin juga untuk ikut pelayanan, untuk mengambil sebuah pelayanan apapun itu. Kalau hal ini tidak dibarengi ataupun tidak disejajarkan dengan cinta mula-mula, maka ikut Tuhan akan sebatas rutinitas saja. Sebatas ya sudah, kita hari Minggu ke gereja, atau hanyalah memenuhi kewajiban kita karena mungkin kita sedang tugas, sedang pelayanan. Namun di dalam Roma 12 ayat yang ke-11, janganlah hendaklah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang kita layani itu bukan manusia, namun yang kita layani itu adalah Tuhan Yesus. Hal yang membuat seseorang kehilangan kasih mula-mula adalah perasaan bosan ataupun jenuh. Ada perasaan yang tidak butuh akan Tuhan dalam hidup ini, atau merasa sudah mampu dengan kekuatannya sendiri. Hal inilah yang membuat seseorang kehilangan kasih mula-mula. Yang kedua adalah hilangnya kasih mula-mula sama dengan dosa. Di dalam Wahyu 2 ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalam engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Dalam mengiring Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kadar kita mengikut Tuhan masih sama dengan kasih saat kita mula-mula, atau tidak, itu hanya kita yang mengetahuinya. Jadi semuanya itu kita sendiri yang mengetahuinya. Kita sendiri yang dapat menilai. Kalau kita tahu bahwa saat ini kasih kita kepada Tuhan itu sudah mulai kendor, sudah mulai pudar, sudah mulai bosan, marilah kita segera kembali kepada jalur Tuhan. Kita kembali bertobat untuk memiliki kasih yang mula-mula. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apapun yang kita lakukan itu kita kembalikan kepada Tuhan. Ingat dan lakukan kembali apa yang dulu pernah Bapak Ibu Saudara lakukan saat baru pertama mengalami perjumpaan yang intim dengan Tuhan.
Di dalam Wahyu 2 ayat yang kelima, bagian akhir dikatakan bahwa aku di sini pakai huruf besar, artinya Tuhan akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Artinya ada sebuah peringatan yang sangat keras dari Tuhan bagi kita semua apabila kita tidak segera kembali kepada kasih yang mula-mula. Kaki Dian ini merupakan gambaran dari Roh Kudus. Jadi apabila Roh Kudus atau rohnya itu diambil dalam kehidupan kita, maka segala kuasa, segala urapan, segala apapun yang Tuhan sudah berikan ke dalam kehidupan kita, Tuhan akan ambil dalam hidup kita. Orang yang kehilangan urapan Allah berarti mati rohani. Mereka sudah tidak memiliki gairah untuk mengenal Tuhan. Bahkan Roh Kudus itu akan tergantikan dengan kegelapan, dengan kehidupan duniawi yang semakin fana ini. Marilah, janganlah roh itu hilang daripada kita. Kesimpulannya adalah, ingatlah kita akan pertanyaan Yesus kepada Petrus di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-15 sampai 19. 3 kali Yesus menanyakan kepada Petrus, apakah ia mengasihi Yesus? Tanyakan hal ini pada diri kita sendiri. Apakah kita mengasihi Yesus? Apakah kita tetap mengasihi Yesus seperti kita mengenal pertama kali kita mengenal Yesus? Apakah kasih kita pada Yesus saat ini sama dengan kita baru mengenal Tuhan? Ataukah sudah kendor? Ataukah sudah pudar kasih itu? Melakukan segala sesuatu bahkan dalam mengikut Tuhan haruslah didasari oleh cinta. Karena Yesus adalah kasih. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, mengampuni segala pelanggaran kita. Bahkan kadar kasihnya kepada kita jauh lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Mari tetap semangat mengiring Tuhan. Tumbuhkan kembali kasih mula-mula untuk mengiring Yesus. Kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan kami dapat melakukannya. Kami dapat memiliki cinta yang mula-mula yang kami peroleh saat kami pertama kali mengenal Engkau Tuhan. Dan tambahkan iman kepercayaan kami kepada Engkau dalam masa-masa saat ini Tuhan. Terima kasih kami mengalaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.